di kubu PSIS sendiri para mereka juga kalah untuk Lamongan sebelumnya. Nanti pertandingan telah dimulai, kita saksikan Persibaya turun dengan kostum hijau-hijau, PSIS Semarang turun dengan kostum putih-putih. Cuaca masih cukup panas menyengat dari atas Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya ini. Sebuah serangan tadi dibangun oleh PSIS Semarang, Jibril. Anda tadi menyatakan bahwa Persibaya sore hari ini ingin menang, Bung Farel. Bagaimana analisa Anda dari materi pemain yang ditampilkan? Saya kira kalau dari materi yang ditampilkan pada sore hari ini, itu terlihat sekali bahwa Persibaya dia mungkin akan mendapatkan kemenangan, karena kemenangan ini sangat berarti bagi dia. Mengingat dalam pertandingan terakhir sebelum pertandingan ini mereka dikalahkan mengejutkan, dan ini untuk penguasaan moral bagi pemain-pemain Persibaya dalam mencapai target yang dibebankan sangat penting. Pelanggaran Mitra Olahraga TV. Tendangan bebas masih kita nantikan bagi kubu PSIS Semarang. Coba dikuasai oleh Persibaya Surabaya. Ya. Aras kau tadi. Rizwan Nawawi, Mitra Olahraga TV. Tendangan penjuru bagi kubu Persibaya Surabaya. Kanto sini. Di garis sini. Di garis itu di garis. Nanti kita nantikan Rizwan. Empat orang pemain Persibaya berada di dalam kotak penalti PSIS Semarang. Sudah dilakukan. Lemah tadi datangnya bola. Kita melihat Bung Farel ada nama-nama baru seperti Luciano Sousa maupun Carlos Jara di kubu Persibaya sendiri. Anda melihat bagaimana, Bung Farel? Oke, saya melihat bahwa ini adalah pertama kalinya mereka tampil bersama, tidak berhasil. Kalau dilihat ini, mereka menampilkan, kalau tadi kita lihat bahwa Luciano ini cukup tenang. Luciano Kanan. nomor 18 ini cukup tenang dia penampilannya. Ini tadi, ya. Sudah dilakukan tendangan tadi. Mitra Olahraga TV melambung di utara Komang. Sebuah heading tadi dilakukan oleh Luciano Sousa. Arah bola masih terbang di atas misar gawang Komang Putra. Jaga gawang cadangan tim nasional di Piala Asia. Dalam tayangan ulang kita saksikan tadi heading dari Luciano Sousa. Pelanggaran Mitra Olahraga TV. Aksi dari Ricardo tadi terhadap Karaskau. Kita ketahui Bung Farel, PSIS sendiri kemarin kalah dari Persela Lamongan hari Minggu dengan angka 1-0. Secara umum bahwa Persela kan sebenarnya peringkat di bawah, dan kekalahan itu membuat PSIS sendiri turun dari papan atas ke papan tengah. Apakah juga ini akan berpengaruh terhadap penampilan PSIS sore hari ini, Bung Farel?
Saya kira pengaruh itu ada, tapi tidak terlalu besar karena Persebaya juga pada pertandingan hari yang juga dikalahkan oleh Sleman. Jadi dapat dan juga tanggung jawab dalam klasemen sementara ini. Mereka sekarang berada pada peringkat kedua. PSIS Semarang Mitra Olahraga TV. Uston Nawawi tadi terjatuh. Gutierrez coba mengejar bola. Luar lagi lapangan, belum ada skema serangan yang cukup berarti dari Persibaya. Kelihatannya mereka agak buru-buru. Ya, ini bisa terjadi karena mereka dari awal sudah memaksakan untuk bagaimana secepat mungkin melakukan atau memetik kemenangan. Kemudian menit-menit berikutnya mereka bisa mengendalikan permainan. Kalau ini yang terjadi pola main yang seperti ini, ya, tidak dari kaki ke kaki, tapi mereka selalu membuang bola jauh, itu akan membahayakan merugikan mereka sendiri. Dapat kartu kuning Mitra Olahraga TV, juga pelanggaran tadi dalam tayangan ini kita saksikan. Cukup keras. Ya, Rizwanti tadi melakukan pelanggaran terhadap Karaskau. Dapat kartu kuning. Kalau kita lihat ulang tadi itu sebenarnya tidak kartu kuning karena Irfan tidak melihat di mana ada lawan, dia memperhatikan bola, dia berbalik. Sudah dilakukan tendangan tadi oleh Carlos Cara. Cara kali ini kira pemain-pemain PSIS pada sore hari ini khususnya di belakang ini pertahanan mereka bermain sangat disiplin, ya. Apakah ini ada pengaruhnya bahwa pelatihnya adalah mantan libero tim nasional? Saya kira lebih kepada bahwa mereka adalah sebagai tamu dan mereka mentargetkan mendapat poin, dan kalau dapat 1 poin bagi mereka ya. Kalau ini memang betul kartu kuning, ini wajar buat dapat kartu. Kalau dapat kartu Ya, Mitra Olahraga TV tadi, memang apakah ini sebuah usaha untuk mengganjal laju Karaskau atau bagaimana, Bung Farel? terlihat ya. Nah, bola sudah didorong tapi dia tidak bisa merem, tapi mereka dia meneruskan ya, kaki. Ya. Dilakukan tendangan bebas tadi oleh Carlos Cara. Jantoro Gutierrez Komang menangkap bola bersamaan dengan itu offside. Permainan dari kaki ke kaki belum kelihatan seperti yang biasa selama ini ditampilkan oleh Jackson. Betul. Dan itu menjadi ciri Persibaya, ya. Kalau Persibaya pada sore hari tidak menampilkan mereka akan menjadi sulit karena mereka sebenarnya tidak terbiasa dengan bermain dengan cara yang sekarang mereka tampilkan. Mereka harus sabar tapi mengontrol permainan. Carlos Cara PSIS Semarang Mitra Olahraga TV membangun tekanan Lili. Coba melewati Gutierrez tadi, gagal. Paran ke dalam, waktunya pada Indrianto. Bola diambil oleh Luciano. Ricardo kali ini. Anang Maruf kuasai bola.
robek sektor kiri pertahanan PSIS Semarang bersama dengan Uston. Anang mendekati kotak penalti. Anang down. Cukup berbahaya sebuah serbuan dari arek-arek Surabaya tadi Mitra Olahraga Tempe. Utara Luciano, Anang Maruk. Bola direbut oleh Kuate. Anda melihat Bung Farel, kalau kondisi terus berlangsung, bukan tidak mungkin Persebaya sendiri akan frustasi. Geser. Ya, tapi ini kelihatan bahwa Persebaya mulai bisa menguasai situasi. Mereka sudah bisa mengendalikan, mulai bisa mengendalikan. Terbukti mereka sudah tidak selalu bola-bola panjang, tapi mulai memainkan bola dari kaki ke kaki. Perkembangannya kalau berlanjut, ini akan positif bagi Persebaya. Bursit Effendi berikan pada Carlos Zara. Kali ini di belakang kita saksikan Nova. Ricardo Waten. Kita melihat di PSIS bagaimana sebuah serangan yang dibangun oleh PSIS seperti halnya ketika mereka melawan Persela Lamongan. Tidak ada tekanan atau supply yang dilakukan dari lini tengah terhadap dua striker Indrianto dan Kuate. Seringkali bola menjadi mudah sekali untuk terputus. Pada sore hari ini terlihat bahwa kita banyak ini ya, PSIS masih cukup disiplin dalam mengawal serangannya, dan mereka pada saat menguasai bola untuk keluar menyerang itu lebih sabar mereka. Tidak terburu-buru, tidak seperti Persebaya, dia mau langsung secepat mungkin ke depan. Dan ini kalau itu dilakukan, bahwa risiko untuk kehilangan bola di depan cukup besar. Ricardo Gibril dan Antoni Groh yang dituju top duel dengan Papa, berebutan dengan Anang Maruk, Dianto. Papa, Sultan Nawawi, Carlos Zara. Persebaya mencoba melakukan tekanan. Papa, Rossi, Zara. Sekarang kau Joguru bergetar tanduk nampak dari hijau gambar ribuan bonek sampai gol Indonesia atau Surabaya. Cristiano Carrasco 1-0 ke-12. Persebaya unggul atas PSIS Semarang. Anda lihat Farel, upaya Papa ini luar biasa untuk bantu serangan. Ya betul. Jadi ini bisa dia lakukan karena dia melihat kebutuhan dari pemain depan dalam melakukan menutup serangan, sehingga dia memberanikan diri, mengorbankan dirinya untuk ikut turut naik menyerang, di mana dia juga tidak diikuti oleh pemain lawan. Jadi dia bergerak bebas. Itu kira-kira 70 meter dia bisa melakukan pergerakan akselerasi ya. Ini jarang sekali terjadi dalam kompetisi ini. Bebas 70 meter panjangnya. Padahal secara teori itu miliknya Anang Maruk ya. Ya, betul. Tapi sekarang lihat, karena disiplinnya pemain-pemain PSIS dalam menjaga pemain-pemain tengah dan depan Persebaya, mereka tidak memperhatikan dari belakang Papa naik untuk melakukan membantu serangan. Tapi bagi seorang libero seperti Papa ini, itu tidak boleh sering dilakukan. Hanya apabila itu dia boleh sekali-sekali melakukan gerakan. Dan saya kira cukup sekali dia melakukan itu, karena ada risiko yang terjadi di belakang apabila gagal serangan. Dia tidak pada posisi untuk bertahan.
1-0 Mitra Olahraga TV Persebaya unggul atas PSIS Semarang menit ke-12 tadi. Cristiano Carrasco kali ini PSIS Semarang mencoba melakukan serangan Roberto Fuentes tadi. Bola keluar lapangan. Sementara salah seorang pemain Persebaya masih tergeletak di dalam kotak penalti. Kita melihat Bung Farel pertarungan di lini tengah sendiri sore hari ini bagaimana, karena kita saksikan andalan dari Persebaya di lini tengah tampaknya sore hari ini tidak main atau berat dilakukan oleh Danilo Fernando ini tampaknya lebih banyak diambil oleh Luciano Sousa maupun Carlos Jara. Ya, saya kira ini merupakan juga strategi dari Jack ya, bahwa dia menyimpan kartu asnya untuk menit-menit terakhir apabila hasilnya belum positif, karena kita tahu bahwa Danilo baru saja dikira sakit ya, sehingga dia strategi sampai dia kalah. Dan saya kira dia tidak mampu atau belum mampu untuk 2 kali 45 menit, tapi apabila itu 45 menit mungkin itu bisa lebih efektif ya. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Apakah peran Sousa maupun Carlos Jara sejauh ini sudah bisa mengimbangi atau minimal menyamai dari Danilo Fernando, Bu? Iya, saya kira dari yang kita lihat sepanjang 15 menit pertama ini ya, tidak ada aksi individu dari kedua pemain ini yang kita lihat bisa menyamai apa yang dilakukan Danilo ya. Pada momen yang tepat dia melakukan gerakan yang tepat, artinya kadang dia memberikan passing, kadang dia membawa sendiri. Yang selama ini kita lihat bahwa mereka lebih banyak pada passing. PSIS Semarang Mitra Olahraga TV Indrianto tadi dipotong, coba dikejar lagi bola oleh Indrianto, namun ada Anang Ma'ruf di sana. Skema serangan dari PSIS Farel masih belum menunjukkan kejutan-kejutan yang berarti. Ya, karena mereka sebenarnya ini masih berusaha untuk bertarung di tengah untuk memenangkan, jadi untuk mengontrol permainan. Kurniawan Julianto, inilah lurus Kurniawan, pelatih milik Persebaya tadi kita saksikan. Urjit Effendi, salah umpan dari Mursid diambil oleh Indrianto. Ricardo coba dikejar kali ini. Suheri dari sayap belakang oleh Guterres. Suheri masih pelan-pelan dia bisa melampaui Guterres, angkat, tetapi di situ sudah ada jatuh Suheri lagi. Ricardo oleh Mursid Effendi, ternyata Mursid Effendi terjatuh. Mitra Olahraga TV jangan lupa untuk mengikuti kuis berhadiah uang dan mobil, uang tunai jutaan rupiah dan mobil dengan cara mengetik SMS Liga Bank Mandiri Winsenia. SMS Liga Bank Mandiri Winsenia kirim ke 3985 3985. Jibril Mitra Olahraga TV PSIS Semarang, Bope Kamara, Lili Suheri, balikan lagi pada Jibril. Pelan-pelan PSIS mulai menguasai jalannya pertandingan. Dianto Nugroho, nomor punggung 7 M. Irfan tadi,
Lalu tinggi bola tadi. Ada semacam keraguan-raguan tampaknya di kubu PSIS Bung Farel untuk melakukan tekanan. Ya, dalam posisi seperti ini, di mana mereka sudah ini mulai terlihat bahwa mereka lebih berani lagi menyerang, keluar menyerang dalam rangka untuk mencuri apabila ada kesempatan. Tapi ini tidak seimbang karena di lini tengah mereka belum juga keluar untuk mensupport dua striker depan. Ini yang terlihat bahwa apabila bola-bola crossing itu dilakukan, support dari lini tengah untuk menerima rebound hampir kurang kelihatan. 20 menit sudah pertandingan babak yang pertama ini berlangsung. PSIS Semarang masih menguasai bola. Direbut tadi Gunteres. Ambil. Carlos Cara. Saja sebuah tendangan volley dari Carlos Cara tadi diblok oleh Komang. Itu dia. Kalau kita melihat Farel bahwa Carlos Cara ini apakah perannya lebih sebagai playmaker atau seorang destroyer? Saya lihat bahwa dia dalam pertandingan sore hari ini dia kelihatan lebih tenang. Artinya dia lebih berperan sebagai pembagi bola dan memang kualitas itu membagi bola dari seorang Carlos Cara ini memang kelihatan baik sore hari ini. Ada perbedaan dengan Danilo Fernando ya, yang lebih cenderung melakukan dribbling bola. Nah, kalau Danilo punya kemampuan untuk melepas, memberi umpan baik, tapi dia juga punya kemampuan untuk dribbling juga sekaligus menyelesaikan peluang itu. Shooting, ini ya? ada perbedaannya. Yang sementara ini saya lihat, mungkin dia akan mengeluarkan kemampuannya yang lebih di menit-menit berikutnya ini. Tendangan bebas Mitra Olahraga TV bagi kubu tim Mahesa Jenar. Jibril berikan kepada Kamara. Irfan Kamara. Pelanggaran Kamara tadi membuka full sepatu. Mursyid Effendi. Cuaca cukup terik di atas Stadion Tambak Sari 10 November Mitra Olahraga TV. Yukiantoro. Nyawan. Anang Maru. Jebaya kembali menekan. Proses. Gutierrez. Buta kasih Gutierrez ke belakang pada Mursyid. Kurniawan. Bukan Eko. Carlos Cara, Anang Maruf. Bola dipotong oleh Jibril. Lilin. Terlihat di sini Bung Alif ya, PSIS dalam keluar menyerang itu tidak atau kurang mendapat dukungan dari lini tengah maupun kedua wingback, sehingga mereka tidak bisa membuat atau memberikan kejutan bagi lini belakang Persibaya. Nah, ini yang membuat mereka juga kurang determinasi ke daerah gawang Persibaya. Ketika melawan Lamongan kemarin di Gresik, situasi ini sama Bung Farel. Ini Anda melihat fenomenanya bagaimana, kira-kira apa yang dia inginkan dari pelatih Heri Kuswanto sendiri?
Ini saya kira pada posisi seperti ini, mau tidak mau bagi Henry Suwanto harus dia mengupayakan minimal dia harus memberikan porsi untuk menyerang lebih banyak. Jadi tidak lagi seperti di awal mereka main aman dulu di belakang, tapi sekarang dia harus juga berubah. Karena kalau dia seperti yang di awal akan menyulitkan mereka. Yang manis kita tentu saja jaga gawang Hendro Karpito. Jangan disuruh olahraga angkat dilakukan tinggi datang ke bola. sana. Yanto Nugroho, bola dipotong diambil oleh Persebaya. Karaskau, masih Karaskau. Mundur kepada Mursid Effendi, sodorkan kepada Guterres. Papa, Anang Maruf kepada Sofyan maksudnya bola diambil oleh Roberto Kuateng. PSIS Semarang kini mulai menggedor. Kuateng Karaskau, kita melihat Bung Farel tadi sebenarnya ada sebuah peluang dari PSIS ketika bola dikuasai kombinasi antara Kuateh dan Jibril, namun rekan-rekannya tidak ada yang mau naik ke depan, Bung Farel. Betul. Ya, mungkin tadi bahwa instruksi awal adalah bahwa kita lebih atau mereka harus lebih banyak konsentrasi di pertahanan. Tapi ternyata setelah kecolongan mereka belum, atau pemain ini belum mau merubah cara bermain mereka seperti yang sudah diinstruksikan di awal kan. Padahal kita ketahui resiko bermain demikian, maka ibarat menunggu waktu saja untuk kebobolan, Bung Farel. Betul. Ini kan memperlihatkan pada kita bahwa PSIS ini berusaha untuk mencuri angka, mencuri peluang dengan melakukan serangan balik, tapi hanya mengandalkan 2 striker di depan. Persebaya Surabaya kembali melakukan tekanan, coba masuk dari sektor kiri pertahanan PSIS Semarang. Carlos Dara, Bapak angkat bola ke kotak penalti, tepat dalam petikan menjaga gawang Roma. Kita harus akui ya bahwa sampai saat ini performa Papa sangat baik ya. Kalau melihat dari rata-rata penampilan para pemain Persebaya, ini agak beda dibanding dengan Leo yang ditempatkan di posisi back sayap sebelah kiri ya. Dia tidak punya pergerakan seperti yang dilakukan Anak. Nah, ini akan menyulitkan Persebaya untuk menambah lagi peluang untuk membuat gol karena tidak seimbangnya support dari daerah sayap antara kanan dan kiri. Leonardo tidak punya kecepatan seperti kecepatan Anak. Jadi memang dia bukan tipe back sayap. Mungkin dia dibutuhkan karena dia bisa melindungi bola. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh pelatih di dalam strateginya dia melawan PSIS. Tendangan bebas Mitra Olahraga NTB. Ini mana? Bola diambil oleh Idris. Halau saja. Dan Irfan luar lapangan. Lemparan di dalam Mitra Olahraga TV bagi kubu PSIS Semarang. Pelatih Heri Suwanto. Kita ingat Bung Farel, Heri Suwanto membuat gol tunggal ke gawang Thailand dalam tahap Piala Dunia 1985.
Jika itu Thailand bermain dengan materi-materi Riapong, Isaya, Ya, mereka kalah di Bangkok 1-0. saya masuk dalam tim itu pada saat itu juga. Buat tendangan Tendangan kanan bagus. ya. Ya, Dari Heri Siswanto, tendangan dari lingkaran tengah ya, lapangan. jarak jauh ya. Ya, Menit ke-30 Mitra Olahraga TV pertandingan dari Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Persebaya masih unggul 1-0 atas PSIS Semarang. Bung Farel, PSIS sepertinya masih belum kelihatan ada greget nih permainan. betul. Ini bisa dimaklumi karena mereka memang sebagai tim tamu dan mereka masih mendapat bahwa masih ada 45 menit babak kedua yang mereka bisa manfaatkan. Artinya pada sisa menit 15 menit babak pertama ini mereka akan bertahan seperti ini asal tetap konsentrasi di belakang. Kita bisa lihat bahwa 6 orang berada di lini belakang, sehingga tinggal menyisakan 2-3 orang di depan. Mereka akan coba seperti ini. Momen-momen ini nih akan membahayakan Persebaya. Mereka selalu akan kalau yang seperti ini kartu kuning harusnya. Menurut saya karena dia tidak, bola sudah lewat. Anggaran Mitra Olahraga TV Kuateh terhadap Rubiantoro, Teret, Baratkau. Betul, diving. Dia diving. Betul. Dalam hal ini pasti benar. Dia diri, korek ya. Diving dia. Melakukan diving tadi. Baratkau. Tapi tidak diganjar kartu. Tidak. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Lili Suheri. Coba melakukan tekanan PSIS Semarang, M. Irfan. Sepertinya tidak ada keberanian Bung Farel PSIS ini untuk melakukan tekanan. Ada semacam ketakutan untuk mungkin takut diserang balik atau bagaimana. Ya, saya kira ini bagian dari strategi yang diterapkan oleh dari Suparno dalam melakukan partai RW di kandang Persebaya ini. Sebenarnya mereka belum butuh untuk keluar menyerang secara frontal karena mereka pada saat ini masih ketinggalan 1-0 dan Persebaya tidak melakukan tekanan-tekanan yang bertubi-tubi untuk membongkar pertahanan PSIS. Kurniawan Dwi Julianto, Ruta Kasik Pia Kurniawan, mundur ke belakang, Nausa. Kali ini Carlos Cara angkat bola ke kotak penalti. Berbahaya, Guterres. Salah tadi penguasaan bola dari Lilik Suheri. Doktor saja bola keluar lapangan. Berbahaya. Halo lagi Mitra Olahraga TV. Yanto. Araskau. Jauh dari sasaran. Jangan Araskau tadi. Bung Alif ya, 33 menit sampai sekarang di babak pertama itu kita hanya satu kali atau dua kali melihat bahwa Persebaya melakukan kombinasi dalam membuat peluang ya. Ini selebihnya mereka hanya mengandalkan kemampuan individu, shooting dari Carrasco ya, kemudian shooting dari Luciano Sousa. Tapi kurang melakukan kombinasi ke depan dalam rangka membongkar pertahanan lawan. Nah ini yang bahaya. Ini bahaya bagi Persebaya kalau hanya unggul 1-0 dan ini bisa terjadi di babak kedua dan kalau itu terjadi tekanan Persebaya menjadi lebih berat.
sebaliknya PSIS dalam hal ini mereka masih benar karena mereka tetap memperhatikan pertahanan, lebih mengutamakan pertahanan dengan mencuri peluang, dengan menciptakan 1, 2, 3 kali cukup, tidak perlu terlalu sering, tapi peluang ini mereka akan sudah dapat karena nanti Persebaya ini akan terlena untuk lebih memperhatikan penyerangan. Ini bahaya bagi Persebaya dalam situasi seperti ini. Lain halnya kalau dia unggul 2-0. Ini akan lebih mempermudah Persebaya untuk mengamankan pertandingan ini. Persebaya Surabaya Pelarkan TV masih menguasai bola. Anang Ma'ruf ke belakang. Giantoro berbahaya tadi. Ricardo berikan kepada Kuate. Halau oleh Papa. Lilit. Coba direbut lagi oleh Rismandi. Bola kali ini dikuasai oleh Sosa. Melebar kepada Anang Ma'ruf. Anang menjelajah pertahanan PSIS Semarang. Dan kau tutup saya. Anda melihat Bung Farel apa yang terjadi kira-kira? Saya kira ini Benturan ini ya, yang harusnya wasit menghentikan permainan sebelum itu bola ditendang. Lihat ya, pada saat ini ya oke. Nah, dia menahan. Ini harus diberhentikan. Tidak boleh lagi Uston untuk melakukan tendangan. Karena apa? Karena ini kiper yang ditahan. Lain halnya kalau itu pemain lapangan. Nah, ini yang wasit harusnya lebih sedikit lagi dalam melihat situasi. dan ini dia bisa bertanya kepada Bung Garis ya kemarin. Oh, tapi sebenarnya dia tidak perlu bertanya, tapi dia sudah harus bisa melihat secara langsung. Pada saat posisi jatuh dan kiper itu berada di bawah Carrasco. Kita bisa lihat. Nah, dia di bawah dan itu dia ditahan terus. Itu merupakan pelanggaran. Jadi harus berhentikan untuk permainan. Nah, ini kalau tadi seandainya terjadi gol, ini akan ribut. Ini wasit yang memimpin pertandingan adalah Aeng Warlat. Saya kira secara umum ya, sepanjang ini wasit cukup baik ya cukup jeli. Cuman ini tadi yang dia mesti ada perhatian. Apakah memang ini kualitas wasit kita masih demikian, Bung Farel? Nah, ini kan kejadian sepersekian detik ini ya. Momen yang membahayakan. Nah, ternyata kan juga sebenarnya itu bukan momen yang bahaya, tapi Carrasco mengambil keuntungan dari situasi seperti ini. Irfan tarik lagi pada Lili Suheri. Lili nangkap oleh Hendro Kartiko. PSIS tampaknya mulai bisa mengimbangi, Bung Farel. Ya, saya kira ini akan bahaya bagi Persebaya. Kalau secara persetan, mungkin Persebaya lebih lama, lebih menguasai bola ya, dan belum mengendalikan permainan. Nah, ini yang bahaya. Dia belum sama sekali tuh, dia tidak bisa mengendalikan PSIS bisa main seperti apa yang mereka mau. Dan ini mereka bisa buktikan dengan beberapa peluang yang dia ciptakan di depan. Hanya saja finishingnya atau umpan-umpan di akhir episode itu menjadi kurang terarah. Nah, tapi kalau itu bisa lebih terarah, itu akan sangat membahayakan Persebaya. Kira PSIS pada sore hari ini
taktik. Mereka masih damai. Lili Suheri kita saksikan lob duel antara Ricardo dengan Kausa. Lima menit lagi pertandingan ini akan segera turun minum. Anang Maruf berikan kepada Wilton Nawawi. Wilton menengok kiri dan kanan. Bola sodorkan saja pada Kausa. Berikan lagi pada Uston. Persebaya mencoba mengkurung pertahanan PSIS Semarang. Uston Nawawi. Anang Maruf mendekati kotak penalti. Anang heading bola keluar lapangan, ditolakkan oleh Lilis. Inilah Anang Maruf. Crossing yang cukup baik. Ini sangat menarik. Hanya saja sekarang Teres ya, Leonardo itu yang bisa mengantisipasi. Jangan keburu. Kalau cara halo. Orang di dalam posisi PSIS Semarang. Wadah pelanggaran. Wadah Irfan Nawawi kali ini. Anang Maruf naik ke depan. Anang Maruf Gutierrez, jangan kaki kiri Gutierrez tidak terarah. Di menit-menit akhir babak pertama itu Anang Maruf dari kanan sudah mulai bisa meminta ruangan kelas-kelas dimana dia bisa memanfaatkan bola yang ditinggalkan oleh lini belakang PS. Tapi di dalam sisi yang lain, Leo belum bisa menciptakan kreativitas. Apabila ini tidak diperbaiki dalam babak kedua oleh itu akan melakukan ancang-ancang dengan merupakan satu kelemahan dari saya. Artinya serangan terjun dari sebelah kanan dari saya. Yang untuk Hobrika Olahraga Instruksi Carlos Zara, Ricardo, coba mendekat papak di tengah jalan dengan PSIS Semarang kali ini. Arah kaum lebar dia ke kanan bergerak Anang Maruf. Bapak tim Mahesa Jenar Bipil coba menekan dari sayap. Sementara kita ketahui bahwa para pengamat sepak bola di Surabaya mengkritik Jackson sebagai seorang pelatih Wahyu Sentri. Bagaimana komentar Anda? Saya kira konten saja ya. Saya kira Jackson tentu mempunyai target-target tertentu, mana dia juga mau merasakan keberhasilan
dan dia berupaya untuk memaksimalkan tim Persebaya ini untuk mencapai target yang diberikan. Sebuah peluang olahraga Putri Kurniawan tadi berhadap-hadapan 1 lawan 1 dengan Komang. Dalam tayangan ulang ini kita lihat Farel belum beruntung nampaknya. Kurang tenang. Kurniawan dalam hal itu dia kurang tenang karena terlihat bahwa dia menendang itu ke depan dan mengharap kepada keluar. Sebagai seorang Kurniawan yang punya pengalaman cukup sebagai seorang striker, artinya dia bisa lebih tenang dalam situasi. Jibril tidak jelas bola dari Jibril tadi terbuang dengan percuma pun Farel. Untuk Effendi lempar dia kepada Anang Harum, apakah Papa di kanan. Yantoro sekarang arah kau Dukurus Kurniawan Mitra olahraga pertandingan babak yang pertama telah berakhir. Kedudukan sementara 1-0 Persebaya unggul atas PSIS Semarang dari tadi.